Halo, udah kelihatan gitu ya? Yoi, mulai mulai. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Ya pada em, kali ini itu adalah penjelasan mengenai quantum optics melalui buku Quantum Optics An Introduction karangan Mark Fox. Yang pertama ya dari chapter pertama bagian pertama ya. Ya ini adalah bagian introduction. Nah, jadi quantum optics ya. Di sini quantum optics itu adalah suatu bidang di mana cahaya itu dipandang sebagai koleksi foton. Jadi berbeda dengan optika klasik di mana cahaya dipandang sebagai gelombang elektromagnetik, di sini cahaya dipandang sebagai koleksi foton. Di mana foton itu sendiri bisa dimaknai sebagai kuantitasasi dari gelombang elektromagnetik. Nah, pada bidang kuantum optik sendiri, foton medan-medan elektromagnetik itu dikuantisasi ya melalui prosedur yang dinamakan dengan second quantization atau field quantization. Jadi perbedaan antara second quantization dengan first quantization, pada first quantization itu observable alias apa? Posisi, momentum dan yang lain-lain itu diperlakukan sebagai operator berbeda dengan mekanika klasik. Nah, tapi kalau di second quantization medannya itu sendiri yang dikuantisasi, yang dijadikan operator. Jadi medan listrik E dan medan medan magnet B itu jadinya nanti jadi operator. Nah, jadi terdapat tiga pandangan ya terhadap interaksi cahaya dengan materi. Yang pertama itu adalah klasikal, yang kedua semi klasikal dan kuantum. Nah, bedanya itu kalau pada semi klasikal atomnya itu dipandang sebagai dipandang quantum mechanically, sedangkan cahaya itu masih dipandang sebagai gelombang. Nah, pada tingkatan mata kuliah fisika kuantum pada tingkatan S1 biasanya kebanyakan menggunakan pandangan semi klasikal ya. Jadi kita itu belajar bagaimana cara melakukan quantum mechanics pada elektron dan materi secara umum, atom. Gitu. Sedangkan cahaya secara umum kalau misalkan pada level S1 biasanya masih dianggap sebagai gelombang. Dan ini sebenarnya cukup cukup bisa mengcover banyak banyak fenomena. Nah, namun sebenarnya ada beberapa fenomena yang sebenarnya wajib membutuhkan deskripsi kuantum dari cahaya. Nah, salah satunya itu yaitu spontaneous emission dan Lamb shift. Nah, spontaneous emission sendiri itu bisa dari first principle dijelaskan hanya dengan pandangan kuantum terhadap cahaya. Jadi kalau misalkan selama ini belajar spontaneous emission, kalau misalkan itu kan dalam spontaneous emission tuh ada um, koefisien Einstein, koefisien atau konstanta ya, koefisien Einstein A dan B. Nah di situ kalau misalkan masih pakai pandangan semi klasikal, A dan B itu tidak dapat dicari dari first principle. Sedangkan kalau misalkan kalau atomnya itu di-treat sebagai foton, gitu, A dan B itu bisa dicari dari first principle. Kalau lamp shift sendiri aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tahu detailnya gimana. Nah di sini juga salah satu note di sini efek fotolistrik itu sebenarnya tidak memberikan konklusif evidence terhadap gambaran foton dari cahaya. Karena ya sebenarnya itu masih bisa dijelaskan kalau misalkan atomnya itu di-treat um, sebagai sesuai dengan quantum mechanics ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin gua agak bingung tadi yang bagian first principle itu maksudnya kalkulasinya gimana? Eh, yang dimaksud dengan Apa? tinjauan first principle tadi yang lu bilang. Maksudnya First dijabarin gitu. principle yang spontaneous emission itu. Ya, Itu ya. ya penjelasan, penjabaran itu. Penjabarannya itu sebenarnya itu lebih ke bahasan chapter-chapter selanjutnya sih. Tapi ya intinya kalau misalkan kita tidak melakukan em, kuantisasi terhadap
medan elektromagnetik, ya itu tuh nggak bisa dicari koefisien A dan B itu dari apa? Dari secara teori gitu. Kalau seingat seingat aku sih lebih dari eksperimen gitu ya koefisien A dan B gitu. Tahu. Entah dari eksperimen atau dari mana gitu. Pokoknya kalau misalkan pakai pakai apa? Pakai second quantization itu koefisien Einstein A dan B itu bisa dicari. Oh, I see. Jadi kalau misalkan cuma pakai first quantization itu masih belum bisa dicari gitu. Masih belum bisa dicari ya. Oke. Sebenarnya ya dia itu um, nggak terlalu banyak yang secara eksplisit terlihat kapan model kuantum itu dibutuhkan dibandingkan dengan model semi klasikal. Oke, I'm good. Mungkin ada kok. Aman sih. Terus mungkin ya itu Einstein coefficient ya. Jadi ya. Iya, instant coefficient. Ya itu sebenarnya nanti bakal dibahas juga seperti yang kamu bilang di chapter-chapter selanjutnya itu ngejelasin tentang itu sih lebih ke laju transisi dan transisi yang terjadi antara tingkat energi gitu nanti di chapter Hmm. keempat ya. Kalau bisa juga bisa baca chapter pertama dari buku ini, buku QFT-nya Schwartz. Chapter pertama kan background-nya. Itu dijelasin spontaneous emission kayak gimana. Next, ini review sih timeline, beberapa timeline penting dan beberapa apa timeline itu nggak full juga tulis di sini, soalnya ada beberapa hal juga yang eh, aku masih belum paham. Jadi ya yang pasti ya Newton dan Huygens itu um, cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Tapi ya pada 1801, 1815, 1823 itu pandangan cahaya sebagai gelombang itu diperkuat ya. Mulai dari Young's double slit experiment dan penjelasan difraksi oleh Fresnel. Difraksi sendiri kalau misalkan penjelasan klasik itu ada bisa dibagi menjadi dua, yaitu difraksi Fresnel dan difraksi Fraunhofer. Kalau difraksi Fresnel itu difraksi untuk kasus near field ya. Jadi kasus di mana seingat aku jarak layar ke slitnya itu nggak jauh gitu, dekat. Sedangkan Fraunhofer kalau misalnya jarak itu jauh. Selanjutnya pada 1901, 1905, dan 1923, nah ini adalah momen-momen ketika pandangan cahaya sebagai gelombang mulai tergoyahkan. Mulai dari radiasi benda hitam ya. Jadi em, suatu objek yang dipanaskan itu bisa memancarkan radiasi kan. Misalkan besi dipanasin gitu, terus memancarkan cahaya. Nah, objek yang bisa menyerap dan mengemisikan radiasi secara sempurna itu disebut dengan benda hitam atau black body. Nah, pada saat itu Planck pada saat dilakukan dicari secara mekanika klasik penjelasan mengenai radiasi benda hitam itu ternyata tidak sesuai dengan data eksperimen. Oleh karena itu, Planck memunculkan hipotesisnya pada black body radiation, di mana radiasi itu diserap dan diemisikan dalam bentuk kuanta, dalam bentuk paket-paket energi. Nah, hal ini kemudian diperluas pada Einstein pada 1905 untuk menjelaskan efek fotolistrik, di mana um, bukan hanya pada saat proses penyerapan bukan hanya pada saat proses penyerapan dan emisi energinya itu terkuantisasi, tapi um, radiasi itu sendiri memang um, punya unit terkecil gitu. Nah, selanjutnya pada 1923 pada hamburan Compton itu cahaya itu bisa dimodelkan memiliki momentum. Nah, ketiga fenomena ini mensuggest bahwasanya cahaya itu dapat dipandang sebagai partikel atau cahaya itu terkuantisasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1925 dan seterusnya itu adalah penemuan dari mekanika kuantum. Nah, namun mekanika kuantum sendiri dibangun
motivasinya kebanyakan itu dari cahaya gitu, dari cahaya yang dari apakah cahaya itu gelombang ataukah cahaya itu partikel. Sedangkan pada perkembangannya quantum mechanics itu justru digunakan untuk menjelaskan elektron. Nah, jadi beberapa tahun kemudian setelah subjek mekanika kuantum pada atom dan elektron itu sudah cukup dipahami, barulah bagaimana mekanika kuantum terhadap cahaya gitu, bagaimana kuantisasi cahaya itu di treat secara lanjut ya, diteliti secara lanjut. Nah, pada 1956 itu ada eksperimen oleh Hanbury, Brown, dan Twist. Ini aku sendiri masih belum tahu detailnya. Nah, ini aku cuman list beberapa yang notable dan yang aku tahu. Nah, ini 1981, ini yang apa Nobel Prize tahun 2002 kemarin, 2022 kemarin. Itu aspek dan yang lain-lain itu mendemonstrasikan pelanggaran ketidaksamaan Bell menggunakan quantum optics. Nah, selanjutnya 1987 itu ada Hong-O-Mandel interference. Hong-O-Mandel interference ini adalah interferensi dua foton ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua foton, misalkan dua fotonnya itu digambarkan sebagai panah di sini ya. Itu memiliki empat kemungkinan kan kalau misalkan dia itu melewati beam splitter. Yang kalau A ya misalkan foton yang diwakili oleh garis panah biru itu direfleksikan, sedangkan yang merah itu diteruskan gitu. Dan begitu juga untuk B, C, dan D. Jadi ada empat kemungkinan. Nah, nantinya kalau misalkan menggunakan quantum optics nantinya itu keadaan totalnya itu adalah superposisi dari kemungkinan A, B, C, dan D. Nah, ini adalah keadaannya untuk A itu zero, R plus B. Zero itu merefer ke yang apa ya? Ke output yang bagian atas ya. Yang bawah itu R plus B, kalau ini R plus B zero, ini BR, ini RB. Nah, karena ini apa? Nature dari apa? Dari proses ini itu kalau misalkan kita jumlahkan, kita superposisikan itu um, apa ya? Um, Kalau dijumlahkan dia itu uh, misalkan susah juga ya. Gimana sekarang? C dan D ini punya sign yang berbeda. Jadi kalau misalkan keadaan BR ini signature-nya plus, R dan B ini signature-nya minus. Karena di sini itu ya seperti bisa dilihat ya, dia itu bisa saling cancel gitu. Nah, hal ini kemudian menjadi menarik kalau misalkan kedua foton inputnya itu memiliki panjang gelombang yang sama gitu. Jadi hasil outputnya kalau untuk kemungkinan A itu 0 R plus R, kalau B itu R plus R, di mana C itu RR dan D itu RR. Nah, di sini terlihat keadaannya itu identik untuk C dan D pada saat wavelength-nya sama. Sehingga suku yang ini cancel. Sehingga apabila ditaruh detektor, misalkan ditaruh detektor di sini atau di sini, ya itu pola yang terlihat di salah satu detektor itu pasti interferensinya konstruktif atau destruktif gitu. Sepenuhnya konstruktif atau sepenuhnya destruktif. Nah, ini yang aku pribadi gunakan pada saat internship di KAIS kemarin ya, di Hong Mandel Interference untuk untuk mendeteksi foton pair yang entangled. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada sih. Tapi gue pengen nambahin yang tadi yang Henry Brown Twist experiment. Itu Oh iya. sebenarnya ini aja. Cuma kayak kita punya photon source, terus ditembakin ke beam splitter jadi dua gitu. Si beamnya. Terus ada dua detektor. Hmm. Nah itu buat gunanya tuh buat ngedetek dia single photon yang keluar atau enggak. Kalau misalkan single photon tuh antara kedua splitter tadi nggak mungkin ngedeteknya bersamaan gitu.
Jadi pasti ada interval waktu antara si detektor A sama detektor B itu bakal ngedetek foton. Nah, berarti dia beneran single photon state. Tapi kalau misalkan dia terdetek ya barengan ya berarti bukan purely single single photon state. Aku pernah nonton yang itu sih, yang video yang penjelasan kamu tadi buat HBT. Hmm. Ya, Cuman nggak tahu ya, kalau penjelasan di buku dan Wikipedia gitu kayaknya nggak sesimpel itu kayaknya. ya Apalagi memang. juga di buku di Mark Fox katanya apa, di sini katanya kalau HBT itu cahayanya itu di-treat classically gitu, tapi dia tuh di-treat quantum mechanically hanya pada saat pengukuran oleh detektor gitu. Ya, karena Jadi pas aku dia masuk ke beam splitternya juga pas nggak jadi aku nggak ngejelasin kayak kayak yang tadi karena ya masih 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 agak ragu di bagian. jadi apa ya emang kendalanya tuh waktu dia masuk dari tinjauan dari photon source ke beam splitternya dia masih sebagai classically wave gitu kan ya. Mm-mm. Cuma pas didetek dari detektornya doang dia di-treat sebagai single photon kalau emang kliknya tuh ada interval. Tapi ya mungkin nanti bakal dibahas pas kita udah masuk ke apa, photon statistik kan ada coincident rate kayak gitu. Oke. Handoko ada pertanyaan? Ada sih. Ini di gambar yang ABCD. Ini dia beam splitter kan ya tadi ya. Aku Iya agak beam lost itu. splitter. Iya beam splitter. Nah itu kan ada dijelasin 4 kemungkinan yang mungkin gitu kan, ada source foton merah gitu sama source foton biru kan berarti ya di sini. Iya. Jadi itu. Tapi mungkin gak sih kalau misalnya ada kemungkinan, eh, oh enggak ya. Itu berarti yang di D itu dia benar-benar fully reflected aja, yang merah terpantulkan sendiri terus yang biru juga terpantulkan sendiri semua gitu berarti. Iya. Oh, Makanya apa? Outcome yang ini tuh apa? Kalau misalkan kita pakai apa? Wave function totalnya, outcome yang C dan D ini apa? Kan di spot posisikan sign-nya berbeda gitu. Soalnya kayak cancel gitu. Probabilitasnya nanti. hmm. Ya, soalnya gimana dah? Ada perlu. Oh ya, soalnya biasa kalau setahu aku beam splitter itu diaplikasikan dia satu photon source masuk ke beam splitter, terus dia di satu photon source yang sama itu istilahnya tersplit jadi dua langsung gitu kan. Tapi ini dari yang di sini sebenarnya terlihat antara dia terus aja atau terrefleksikan gitu ya berarti. Gitu. Ya, jadi ini apa? Dua foton yang masuk ke beam splitter gitu. Jadi kan Hmm. beam splitter tuh kan nggak cuma buat nge-split doang. Tapi dia itu Hmm. juga bisa digunakan untuk menggabung. Ah, I see, I Salah see. satu contohnya ya di MZI gitu. Di Hmm. MZI, Hmm. em, sayangnya aku lagi nggak ada tablet buat gambar. Tapi intinya, Ya. misalkan ini em, beam splitter yang pertama ya. Terus ini menuju ke sini kan Hmm. cahayanya. Hmm. Terus ke sini gitu. Awalnya Hmm. tuh misalkan dari arah sini gitu. Hmm. Terus dia itu lewat mirror sini dan mirror Hmm. sini di sini. Dan Hmm. itu masih bisa direkombinasikan di sini, dikombinasikan. Ya, I see, I see. Hmm. Ya, kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia itu kan bisa didetek di di ini ya, di dua titik ini. Hmm. Titik yang ini dan titik yang ini dan titik yang ini kan. Hmm. Kalau misalkan titik sini konstruktif, sepenuhnya konstruktif, di sini sepenuhnya destruktif. Hmm. Kalau kalau di sini ya nggak sepenuhnya konstruktif ya di sini juga nggak sepenuhnya destruktif. Tapi ini Hmm. kalau beam splitter biasa apa ini MZI ya, Mach Zehnder Interferometer. Hmm. Kalau misalkan um, interferensi Hong-O-Mandel, nah di mana itu dia dia punya dua single photon kayak gini. Kalau misalkan wavelength-nya sama ya, kalau misalkan diproduksinya kayak misalkan SPDC gitu, SPDC itu intinya pokoknya menghasilkan dua foton dengan panjang gelombang sama gitu. Nah, itu tuh nantinya pas diinterferensi di sini kemungkinannya itu cuman A atau B gitu. Kalau misalkan di otak-atik faktanya keluarnya itu nantinya sepenuhnya A gitu, sepenuhnya A aja atau sepenuhnya B aja gitu.
Jadi ya yang sini udah jelas cancel. Jadi nantinya yang dideteksi di salah satu detektor detektor itu sepenuhnya sepenuhnya konstruktif atau enggak sepenuhnya destruktif Hmm, gitu sih. hmm. Oke, kebayang. Thank you. SPDC itu yang spontaneous parametric down conversion yang order 2 itu. Iya, Oh, I iya. see. Jadi itu ekspedisi itu em, fenomena ketika misalkan ini ada suatu cahaya input ya, em, yaitu masuk ke suatu material, material khusus yang nonlinear order kedua. Jadi dia itu pada saat cahayanya itu berinteraksi dengan materialnya ini, dia itu ada kemungkinan untuk menghasilkan pasangan foton, pasangan foton dengan panjang gelombang sama. Jadi intinya energi masing-masing foton output gitu, itu tuh adalah jumlah apa memenuhi konservasi energi gitu. Nah, dari dua foton outputnya ini yang bisa dimanfaatkan misalkan untuk Hong-Mandel interference gitu sih. Gimana? Okay. So good so far. Em, Kalau gitu lanjut ya. Selanjutnya masuk ke review terhadap classical optics. Jadi dalam optika klasik itu terdapat dua medan fundamental yaitu medan listrik E dan medan magnet B. Yang mana kalau misalkan kita masukkan efek dari medium itu besaran yang lebih baik untuk digunakan adalah electric displacement D dan magnetic field H. Selanjutnya electric displacement itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Dia itu dapat dinyatakan dengan penjumlahan dari electric field dan electric polarization. Di mana electric polarization ini tidak lain adalah momen dipol listrik per volume. Nah, pada medium isotropik, dipole-dipolnya itu align ke arah yang sama ya. Jadi karena medium itu isotropik, um, maka polarisasi listriknya itu bisa dinyatakan dengan um, epsilon chi E, di mana chi ini adalah susceptibilitas listrik yang menjelaskan seberapa derajat, seberapa terpolarisasi suatu bahan. Sampai di sini dulu ada tambahan Belum ada. apa? Belum. Oh belum. Eh, sebenarnya ada hal yang selama ini aku agak bingung sih terkait dengan konsep dipole moment itu. Kenapa? Halo, Kenapa? ya. Jadi kan dipole moment itu definisi dasarnya kan dia produk dari itu kan ya, suatu muatan dikali dengan ketika ada dua muatan, dipole moment itu didefinisikan sebagai produk dari jarak mereka dikali dengan muatannya gitu kan ya. Itu dipole moment kan ya. Kalau muatan diskret ya, Hmm. kalau titik ya, maksud itu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau misalnya terkait dengan electric polarization ini sebenarnya bisa didefinisikan atau di apa ya istilahnya merepresentasikan itu enggak sih jumlah charge overall gitu di dalam suatu volume gitu. Soalnya kan nggak tahu ya apakah semakin gede elektrik dipole momentnya berarti apakah semakin banyak pair of apa ya pasangan muatan gitu di dalam sistem volumenya gitu. Bener nggak atau gimana? Lebih ke distribusi muatannya sih. Kayak kalau misalkan kita punya suatu sistem benda kontinu yang ada dipole momennya, nanti kayak di distribusi muatan itu bakal punya dua kutub yang berbeda. Jadi ada daerah di mana dia kutubnya full positif, daerah di mana kutubnya full negatif kayak gitu. Maka kayak misalkan kalau kita tinjau dipole moment buat muatan titik kan modelnya itu biasanya ada satu muatan positif, satu muatan negatif gitu. Hmm. Nah terus nanti bakal ada arah tertentu, yaitu arah dipole moment ini dia kayak nggak sama yang
arah vektornya itu dari muatan negatif ke muatan positif. Kayak gitu. Kayak itu nunjukin arah polarisasi muatan. Hmm. I see, Jadi I see. jadi kalau di sistem koordinat tadi, kalau electric dipole dari si si sistem koordinat tadi kayak nunjukin polarisasinya aja. Gitu. Hmm. Ya kalau ada medium terpolarisasi, Oh ya, mau nanya Dar. gimana? Oh, lanjut dulu. Ya intinya kalau ada medium yang ada electric polarization-nya, kemungkinan nanti si medium tadi kayak punya arah tertentu yang jadi favorit buat medan listriknya gitu. Ah, Oke, thank you. Tadi kenapa? Dari ada pertanyaan. Dari classical electrodynamics, ada nilai maksimum nggak untuk electric susceptibility, susceptibilitas listrik? That's I don't know. To be honest ya. Tapi so far kalau di yang pernah aku coba-coba gitu ya kerjain soal teori, biasanya sih nggak ada ya. Tapi kalau experimentally nggak tahu. Mungkin Hmm. ya mungkin bisa Soalnya bisa dicek gitu lah kalau by stats. definition kan K itu degree of polarization. Ya, Jadi aku mikirnya ada kalau misalkan materialnya itu fully polarized tuh gimana gitu. fully polarized. Um, enggak. Apa ikan apa? Ah, kalau yang aku tahu ini ya, electric susceptibility itu kan suatu tensor. Tensor yang apa sih namanya? Dia menunjukkan persebaran dari si kalau kalau kita ngomonginnya pakai bahasa optik gitu, ngomongin pakai bahasa optik, si tensor itu nanti bakal ngaruh ke indeks bias dari objeknya. Nah, ketika tensornya itu elemennya tertentu, nanti si objeknya itu indeks biasnya bakal sama dari segala arah gitu. Jadi ntar kalau kita sinarin cahaya dari arah manapun, ya pembiasannya bakal sama efeknya. Tapi ada Tapi ini ada masih ya, tapi ini masih linear gak sih? hmm, meskipun dia linear ya, tapi Masih ada saat-saat tertentu di mana susceptibilitas linear ini menghasilkan indeks bias yang tensornya itu nggak apa ya nggak uniform ke segala arah. Jadi ntar bakal ada arah-arah tertentu di mana dia indeks bias itu beda. Ya, misal kita sinarin cahaya dari sumbu X sama dari sumbu Y nanti pembiasannya beda meskipun dia mediumnya linear. Jadi itu efek birefringence yang linear. oh, I see. Gara-gara materialnya itu anisotropik gitu ya. Ya, nah itu nanti tergantung si electric susceptibility-nya tensornya dalamnya kayak gimana. Nanti kalau misalkan kita ngomongin udah nonlinear optics, ya berarti otomatis tensor susceptibility-nya ordernya juga naik. Nanti bakal ada efek lain selain birefringence yang linear tadi gitu. Itu yang aku tahu sih sejauh ini. Tapi kalau nilai maksimum dari polarisasi, atau biasa saya don't know. Terus apa? Um, bentar. Kalau linear berarti dimensi tensornya berapa? Dimensi tensornya kalau dia kan dikali sama vektor ya, berarti rank 2 nggak Iya. sih? Apa? Rank 2 harusnya. Oh, yang Kan dual. iya, kan apa sih namanya dia ranknya satu rank lebih tinggi dibandingkan si electric field. Jadi kalau electric field order 2 tensornya juga nggak tahu deh tensornya naik juga apa ya lupa. Tapi kalau yang pangkat apa kalau yang kasus medium linear kayak gini yang P-nya sama dengan epsilon chi dikali E itu tensornya tensor rank 2. Hmm. Kalau misalkan E-nya itu dimensinya itu vektor berdimensi n, berarti K itu matriks n kali n kan? Harusnya. Ya, kan dia ya maksud 3 kali 3 berarti. Iya ya, kayak gitu. Kalau nggak salah ya. Tapi Oh ntar coba iya, dicek lagi di oke. Oke. Griffiths. Ya. Kalau permitivitas vakum itu masih masih itu kan masih konstanta kan, bukan? Ya, masih konstanta. Oke. Oke, lanjut. Dari dua persamaan ini, displacement itu bisa dinyatakan dalam bentuk berikut. Dari substitusi P dari persamaan 2 ke persamaan 1 menghasilkan epsilon R, di mana epsilon R ini yang kita sebut dengan relative permittivity. Electric susceptibility dan relative permittivity itu dimensional standar. Harusnya ya. Kan Ya, dia harusnya ya dimensional sih. harusnya ada kan.
Selanjutnya masuk ke magnetic field. Em, Mirip dengan kasus electric displacement, tapi di sini H itu dinyatakan dengan skor mu 0, B minus M, di mana M itu adalah magnetisasi suatu material yang didefinisikan sebagai magnetic moment per unit volume. Nah, pada material isotropik, magnetisasinya itu dapat dinyatakan dalam bentuk Km kali H, di sama Km, di mana Km ini adalah magnetic susceptibility, susceptibilitas magnetik. Nah, sama seperti kasus E tadi, disubstitusikan magnetisasi ke sini dapat B mu 0 mu R H, di mana mu R itu 1 tambah Km gitu. Nah, pada vakum, nilai Km itu eh, sudah jelas nilainya sama dengan 0. Dan di sini juga, kalau misalkan vakum ya, epsilon R itu nilainya 1 atau K sama dengan 0 gitu. Nah, pada optik sendiri, terutama kuantum optik, magnetic dipole yang berkontribusi terhadap Km itu diasumsikan terlalu lambat untuk merespon. Jadi dapat diasumsikan mu R sama dengan 1 atau Km sama dengan 0. Sehingga bisa bisa ditulis B sama dengan min 0 H. Gitu sih. Ada tambahan nggak dari sini? Belum ada. Selanjutnya masuk ke persamaan Maxwell. Jadi ada 4 persamaan Maxwell. Yang kedua pertama itu adalah hukum Gauss yang um, dimana yang kalau yang persamaan Maxwell yang kedua, um, divergensi dari B sama dengan 0 itu menyatakan bahwa tidak adanya monopol magnetik. Sebenarnya ada hukum Faraday Lens dan hukum Ampere dengan displacement current. Di sini Rho dan J-nya itu menyatakan rapat muatan yang free dan rapat arus yang free, rapat arus bebas. Nah, selanjutnya solusi dari persamaan Maxwell ketika Rho sama dengan 0 dan J sama dengan 0 itu bisa ditulis dari persamaan apa? Dari persamaan 11 ya. Persamaan Maxwell yang keempat itu adalah persamaan 12 berikut ya. Seperti mu curl B sama dengan epsilon 0 epsilon R do E do T. Jadi D-nya itu dinyatakan dalam epsilon 0 epsilon R E, dan hanya itu seper mu 0 B. Nah, curl dari persamaan 10 kan curl E sama dengan min do B do T ya. Dengan melakukan curl terhadap persamaan 10 itu bisa dihasilkan ini. Ini sebentar ya. Di ruas kanannya curl dari min do B do T ini tidak lain adalah uh, curl dari min do do T curl B, di mana curl B itu balik lagi ke persamaan 12 ini. Nah, pada ruas kiri sendiri itu bisa digunakan identitas um, kalkulus multivariabel yang identitas ini sehingga menghasilkan persamaan gelombang elektromagnetik, di mana kecepatan lambat cahaya itu dinyatakan sebagai seper akar mu 0 epsilon 0 epsilon r. Ini dari persamaan gelombang, nilai kecepatan gelombangnya segini. Nah, pada kasus free space atau pada saat epsilon r sama dengan 1, atau dengan kata lain K sama dengan 0, kecepatan lambat cahaya di vakum itu dinyatakan dengan C, di mana C itu seperakar mu 0 epsilon 0. Nah, indeks bias sendiri itu didefinisikan melalui rasio dari kecepatan cahaya pada medium dibagi dengan kecepatan lambat cahaya pada vakum. Jadi V sama seperakar epsilon R kali C. Nah, di mana nantinya itu dinyatakan indeks bias N itu sebagai akar epsilon R. Tapi di sini ada yang ditambahin ya? Paling yang bagian itu aja sih. Paling atas di persamaan gelombang. Pas kita masukin epsilon R-nya ke dalam si turunan terhadap waktu yang disubstitusi itu D-nya dalam do D per do T. Itu kan ada suku R. Epsilon R itu jangan langsung dikeluarin karena si susceptibilitas K-nya itu kadang bergantung sama frekuensi. Kayak contoh dispersi linear gitu ya. Nanti mungkin pas udah bahas tentang sifat dispersi linear itu, ntar kita bisa ngupload indeks bias
yang which is dia berbanding dengan si epsilon r, dia bergantung sama frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, jadi ada kemungkinan dia berubah juga terhadap voltage. Kecuali kalau emang mungkin kalau untuk kasus ini langsung di state aja kalau Kasus di sederhana ya. kasus sederhana di mana dia medium itu epsilon r konstan untuk medium di elektrik biasa, di mana nggak ada dispersi, tanpa dispersi. Nah, baru dia bisa konstan keluar dari isi turunan terhadap gitu. Ya paling tambahannya sih jadi. Kalau misalkan epsilon R-nya ini apa bergantung waktu, berarti ntar osilasinya bisa apa redam gitu. Tergantung frekuensi sih lebih tepatnya. Kalau jadi nanti pada frekuensi tertentu dia bisa berubah-berubah apa indeks biasnya. Nah itu nanti bakal Hmm. jadi masalah kalau misalkan kita mainan waveguide gitu. Karena kan ada waveguide yang dia kayak contohnya misalkan waveguide kayak silicon nitride gitu. Yang bahannya silicon nitride dia bagus buat panjang gelombang infrared. Tapi buat panjang gelombang misalkan gelombang microwave gitu, dia jadi lossnya tinggi banget. Nah itu gara-gara sifat dispersi tadi yang perubahan indeks bias terhadap si frekuensi. I see. Ada tambahan lagi? Oh, udah sih. Anda kok gimana? Aman sih ya. Oke. Selanjutnya, solusi dari persamaan Maxwell jika hanya komponen apa, misalkan hanya komponen EX tidak sama dengan 0 dan BI tidak sama dengan 0. Di sini dari apa? Dari uh, persamaan ketiga, persamaan Maxwell yang ketiga dan yang keempat, itu bisa menghasilkan dua persamaan diferensial yang ini. Selanjutnya, dengan menggunakan ansat solusi berbentuk berikut, jadi dinyatakan dalam fungsi harmonik, pada kasus ini diambil fungsi kosinus, di mana K ini adalah 2 pi per lambda M, di mana lambda M itu adalah panjang gelombang pada medium. Jadi solusi ini disubstitusi kedua persamaan diferensial ini menghasilkan relasi berikutnya. Jadi BY0 sama dengan N per C EX0. Jadi dia itu amplitude masih dari medan E dan medan B itu rasionya itu N per C gitu. Atau kalau misalkan menggunakan H itu dinyatakan H0 sama dengan IX0 per Z. Z. Z itu adalah impedansi di mana oh, impedansi itu bentuknya itu akar mu 0 per epsilon R. Nah, kalau misalkan untuk kasus uh, vakum itu sendiri, nilai Z itu 377 ohm. Selanjutnya, energi flow pada medan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu dijelaskan oleh pointing factor ya, pointing factor I, di mana pointing factor I itu didefinisikan sebagai perkalian cross dari E dan H, di mana intensitasnya itu dinyatakan dalam seperz um, E kuadrat T RMS ya, atau sama dengan setengah C epsilon 0 N EX0 kuadrat. Ada tambahan lebih? Oh ya, penanya aja sih kenapa nggak ditulis solusi gelombangnya dalam 3D aja? Apa? Kenapa solusi gelombangnya nggak diambil dalam 3D aja gitu? Pakai fungsi kompleks, harmonik, Ya eksponensial nggak kompleks. tahu ya. Ngikut ngikut ini aja sih, lebih Oh, ke ngikut bukunya aja sih. oh, oke oke. Ya karena ini terlalu spesifik kalau ngambil BY sama X. Tapi ya untuk memberikan gambaran mungkin oke sih. Ada Oh ya, tambahanan? Iya, lanjut. oh ya sama I itu pointing vector, I vector. Iya, ada ada tambahan. Aman, aman. Oke. Oh mungkin ini tambahannya untuk kasus in general gitu ya. Mau kita ngambil 3D, 2D atau 1D gitu. So, untuk 1D nggak mungkin pasti 3D paling kecil solusi gelombang.
antara si electric field sama magnetic field tuh bakal selalu transfer satu sama lain. Jadi nanti solusi kalau misalnya kita udah mainan waveguide gitu, solusinya tuh bisa kita nyatakan dalam fully electric field atau transfer elektrik atau fully magnetic, jadi transverse magnetic yang kita lihat cuma komponen magnetiknya, dan mereka bakal saling tegak lurus satu sama lain regardless dia berapa dimensinya gitu. Jadi mau kita nyatakan sebagai fungsi 3D juga tetap antara Hx, Hy, Hz dan Ex, Hy, Ez tuh bakal saling tegak lurus satu sama lain komponennya. Oke, ada lagi. Udah gitu. Selanjutnya masuk ke polarisasi ya. Jadi secara umum ada 4 polarisasi. Yang pertama itu polarisasi linear ya. Yang dimana em, medan listrik medan listrik dan medan magnetnya itu masih berada pada bidang yang sama. Bidang sama atau gimana, Dar? Linear ya? Itu biasa Iya, lupa. pokoknya arah arah osilasinya cuman misalkan misalkan ke arah misalkan electric field ke arah Y gitu. Ya, yaitu ke arah Y atau nggak berlawanan arah Y kan osilasi gitu. Iya, pokoknya kayak Ke masih ke sumbu yang sama lebih tepat. Ke ya osilasi aksis untuk yang sama. satu medannya masih di satu sumbu lah gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan untuk polarisasi sirkular itu medan listriknya itu rotasi ya. Jadi Ya, em, saya kan nggak bisa dimasukin GIF sih di sini. Jadi selain apa ya, medan listriknya itu juga ikut rotasi lah gitu. Jadi dia itu bisa right-handed circularly polarized dan left-handed circularly polarized. Kalau right-handed itu ya sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Jadi dia itu clockwise, rotasinya itu clockwise jika dipandang dari arah source si cahayanya. Dan left-handed itu counter clockwise. Selanjutnya osilasi elliptical. Kalau aku sendiri sih ya masih masih sampai sekarang masih agak bingung yang ngebayangin elliptical. Jadi polarisasi polarisasi elliptical itu ketika apa amplitude dari dua apa medan ortogonalnya itu berbeda atau fasa antara dua medannya itu em, bukan nol dan bukan pi per 2. Ada tambahan nggak ada? Atau Handoko? Aku kayak masih belum kebayang aja sih ini yang bahkan di circular polarization ini seperti apa gitu. Waktu dia kan berarti arah jalan medan listriknya tuh berbentuk lingkaran gitu kan ya, melingkar Iya. gitu. Terus gimana ya? Itu kayak dia terbagi jadi dua komponen XY gitu atau gimana itunya? Sehingga membentuk Lebih lingkaran. gampang lihat animasi sih. Udah ke share ini nggak? Ah, iya ya kelihatan. ya. Heeh. Iya. Jadi kalau dipandang dari em, kalau misalkan dipandang dari arah source ya, Hmm. dia itu right-handed kalau yang like circular polarized. Oh. Tapi itu berarti kalau misalnya dia medan listriknya terus berputar seperti itu sepanjang arah jalannya gitu, berarti medan magnetnya juga ngikutin juga itu ya berarti nanti di situ. Iya, tegak lurus kan? Hmm. Oke oke Iya. oke sip. Kalau elliptical berarti ya sama tapi dia bentuknya elips saja kan. Maksudnya kayak udah uniform gitu dia. Bentuknya Cuman penampang lingkaran gitu. cuman aku lebih ini sih, lebih enggak lebih lebih masih belum dapat clear picture gitu. Soalnya belum pernah ngerjain secara matematisnya juga sih itu, to be honest. Ya. Dan jarang pakai juga sih yang polarization. Soalnya biasanya aku juga makanya yang linear polarization. Iya, bisa dibilang circular polarization ini adalah kasus khusus dari elliptical polarization.
Selanjutnya yaitu unpolarized ya, cahaya yang unpolarized. BTW ini share-nya udah keganti balik. Ya udah. Nah, polarisasi cahaya itu sendiri bisa berubah pada medium anisotropik ya, pada bahan anisotropik. Nah, terdapat suatu properti yang disebut dengan birefringence, yaitu properti di mana indeks bias material itu bergantung pada polarisasi cahaya dan arah propagasi dari cahaya. Jadi, birefringence ini sendiri itu ketika um, cahaya itu masuk, dia itu um, menseparate cahaya menjadi ordinary ray dan extraordinary ray. Benar nggak, ada? Iya, jadi ada dua ray yang di apa? Di, pembiasannya dua. Iya. Kalau dari yang apa yang pengalaman aku pas ke KAIS kemarin, ya, dia itu kan dihasilkan cahaya itu dari ekspedisi ya. Kalau yang dari atas tadi kan ini gambarnya ekspedisi. Dia itu kan dihasilkan dua foton kan, di mana em, bahan material yang di sini yang digunakan untuk ekspedisi itu bahan-bahan yang ini kan yang memiliki sifat birefringence kan. Jadi dia itu salah satunya tuh polarisasinya tuh ordinary atau extraordinary. Ordinary dan extraordinary itu cuman istilah ya, bro. Oh, apa polarisasi cahaya awalnya bisa bisa randomly polarized gitu. Bisa polarisasinya tuh bukan randomly ya. Lebih lebih tepatnya bisa apa aja gitu. Bisa bisa linear, bisa circular, bisa elliptical, bisa 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 unpolarized. Hasilkan dua, satu yang ordinary ray dan satu extraordinary ray. Nah, kalau misalkan contohnya pakai BBO kristal, BBO itu apa ya? Barium boret ya. Dia itu bentuk distribusi apa? Distribusi um, fotonnya itu ngikutin kayak gini, kayak dua buah lingkaran gitu. Yang di atas itu um, dari ordinary, yang di bawah extraordinary atau kebalikannya gitu. Ini untuk kasus BBO. Yang kalau misalkan kita pengen menghasilkan foton yang um, yang entangled, yang polarization entangled, yang apa ya, susah juga. Kalau misalkan kita menghasilkan dua foton yang entangled secara polarisasi, nah kalau misalkan kasus BBO begini, ya kemungkinannya ya cuman foton pair yang dihasilkan pada pada sini dan sini. Kita perlu dua foton yang dihasilkannya itu di dua titik ini. Ini kasusnya kalau misalnya BBO kristal. Nah, kalau misalkan apa dua ordinary ray dan extraordinary ray lingkarannya itu berhimpit, ya berarti kita bisa apa menghasilkan foton entangled um, dari seluruh foton pair yang entangled dari seluruh hasil ekspedisi. Ini bisa dihasilkan menggunakan kristal PPKTP, periodically poured kalium titanyl phosphate ya, PPKTP. Itu sih. Ada tambahan nggak? Paling mau nanya itu aja sih, kan dulu kamu tuh pakainya lithium niobate kan, yang pas Iya. internship tahun dulu. Itu polarisasi gimana kalau yang pakai lithium iodide? Nggak tahu ya, pokoknya sebelum sebelum apa sebelumnya itu udah pakai PBS dulu dari PBS, oh kristal PBS. polarizing beam Oh, splitter. kira Jadi kira yang kristal PBS. Sorry. jadi apa yang beamnya itu cuman cuman di separate dari vertical polarization dan horizontal polarization gitu. Nah, pada kasus yang apa yang di eksperimen tuh yang dipakai cuman yang horizontal polarization gitu. Jadi udah sama polarisasinya gitu. Horizontal, vertikal. I see. Jadi bukan random Jadi ya intinya polarized gitu. linear gitu jadi akhirnya. Oh, oke oke.
Linear lebih spesifiknya vertikal gitu. Selanjutnya ya polarizing beam splitter atau PBS itu dibentuk dari dua birefringent materials ya, misalkan calcite atau quartz. Nah, pada gambar di sini misalkan ini ada suatu cahaya input yang misalkan polarisasinya memiliki sudut theta di sini. Nah, setelah melewati PBS, yang yang ditransmisikan di PBS itu V semua. Jadi seluruh PBS itu konvensinya sama ya. Yang ditransmisikan itu V, yang direfleksikan itu H gitu. V itu vertikal, H itu horizontal. Jadi kalau misalkan em, inputnya itu misalkan N0, misalkan medan listriknya itu N0, maka yang dihasilkannya itu ya EV itu N0 cos theta gitu. Sesuai geometri ya. Di sini sudut theta di sini, EV cos theta, dan EH itu I0 sin theta. I0 sin theta. Itu menghasilkan intensitas IV, I0 cos square theta, dan IH dan I0 sin kuadrat theta. Nah, kalau misalkan IV per IH sama dengan 1, ini hanya bisa terjadi kalau misalkan theta sama dengan pi per 4, atau misalkan sudut yang lain yang seperti pi per 4 di kuadran yang lain. Secara umum bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita punya kasus cahaya inputnya itu unpolarized, jadi kalau unpolarized kan biasanya itu bisa acak gitu ya. Nah, jadi karena intensitas itu um, bergantung pada rata-rata dari sin square theta dan cos square theta, rata-rata dari sin square theta kan itu setengah ya. Rata-rata dari cos square theta juga setengah. Jadi rasio intensitas dari apa IV dan IH itu juga sama dengan 1. Also true for unpolarized. Gitu sih. Section 2.2 aku belum 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 masuk sih. Jadi sebelumnya ada tambahan gitu, Mbak. Belum ada lagi sih. Handoko mungkin. Sebenarnya terkait PBS ini, itu Iya, berarti gambaran umumnya kalau yang aku tangkap, misalkan kita punya circularly polarized light gitu ya, terus dia ngelewatin PBS, itu nanti dapat jadi komponen X sama Y-nya gitu ya, iya. berarti nanti di situ. Terus kalau misalnya dia inputnya cuma satu aja gitu, misalnya maksudnya cuma terpolarisasi ke satu arah aja gitu, masuk ke PBS, dia displaynya seperti apa nanti? Intinya PBS tuh kalau misalkan Hmm. konfigurasi PBS-nya pas kayak gini ya, Hmm. dia tuh pasti hasilnya bakal kayak gini dua ini. Regardless of sudut polarisasinya ini. Mau polarisasinya itu misalkan sudut polarisasinya itu nol, Hmm. ya nantinya juga kayak gitu. Bedanya kalau misalkan sudut polarisasinya nol berarti nggak ada IH berarti. Itu berarti lebih berpengaruh ke itu ya, rasio intensitasnya mungkin ya, kalau dia depends ke theta gitu berarti nanti. Iya. I see. Hmm. Jadi Bentar. biasanya kalau kenapa? Kalau misalkan dia sudah polarisasinya nol kan IH-nya nggak ada. Berarti EV per IH-nya jadi undefined. Ya, EV per IH kan nggak bukan rasio yang apa ya? Bukan persamaan yang wajib ada gitu loh. Ah, I see. Yang ini kan yang penting utamanya kan ini sebenarnya. Rasio EV per IH kan bisa aja beda-beda aja. Bisa 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 undefined juga kan kalau misalkan IH-nya itu nol gitu. Tapi yang paling penting itu di sini. EV per IH itu ya hasil dari persamaan yang di sebelah ini sebenarnya. Kalau misalkan theta sekarang pi per 4, atau misalkan misalkan cahaya yang datangnya itu unpolarized. Kalau aku sendiri sih kemarin yang itu intinya dari laser tuh pastinya ke filter dulu kan. Soalnya kan laser itu
em, spektrumnya itu biasanya tuh Gaussian gitu ya. Em, eh, spektrumnya itu Gaussian. Jadi dia itu ada peak di salah satu pandang gelombang dan kadang-kadang apa di tepi-tepi dari apa dari em, si spektrum lasernya itu kan kadang-kadang di panjang gelombang sangat tinggi dan rendah itu kan nggak dibutuhkan ya. Jadi ada filter dulu. Jadi di filter misalkan dari panjang gelombang tertentu sampai panjang gelombang tertentu. Jadi yang pokoknya yang yang di panjang gelombang yang mendekati peak. Habis itu baru dilewati ke polarizing beam splitter menghasilkan cahaya yang panjang gelombangnya itu berada di range yang kita inginkan dan berada di polarisasi yang kita inginkan. Habis itu ya baru bisa 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 dipakai yang lain-lain. Misalkan dipakai di MZI. Gitu sih. Gimana gimana? Ya, belum ada pertanyaan sih sejauh ini. Aman. Oh ya, section 2.2 tuh siapa? Handoko apa kamu Han? Mandoku bisa. Tapi kalau belum belum bisa sekarang nggak apa-apa sih, kan udah sejam ya. Kita duration based, jadi mungkin lanjutin di pertemuan Iya selanjutnya. maksudnya ya di pertemuan selanjutnya. Oh ya, Oh, berarti nanti aku sekalian 2.2 ya mungkin ya berarti. dua titik Iya. dua tuh Titik apa? 2 sama 2.3 ya berarti. Hmm? 2.2 tuh apa? Sama Itu 2.3. difraksi interference aja sih, interference diffraction. Ah, I see. 2.3 Ya, coherence. 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 Mungkin kamu 2.3 aja, aku 2.2. Oh, nggak apa-apa berarti. Aku 2.3 aja berarti. Ya. Hmm, boleh sih. Soalnya aku pikir yang 2.2 itu jadi kayak jenis pengantarnya gitu sih buat ngejelasin coherence-nya. Tapi aman sih. Oke, lanjut. Hmm. Ya udah, mungkin kita cukupkan dulu ya buat pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi di next pertemuan 2.3, 2.2. Mungkin nanti aku yang bakal bahas tentang interference sama diffraction. Terus dilanjut sama Handoko 2.3. Jadi kayaknya satu pertemuan dua section ya. Bisa. Iya, enggak Tergantung sama. kalau sectionnya panjang atau enggaknya juga sih. Iya sih. Ya. Tapi antara satu atau dua gitu ya. Ya Hmm. satu atau dua. Nah, oke, udah. Thank you guys. See you. Our first meeting. Ya. Wah. Stop record udah.